Di video kali ini teman-teman saya akan merakit yaitu sebuah power tuner ses ya, dari power tuner ses 500 watt. Kalau sebelumnya saya merakitnya itu mono, tapi sekarang itu stereo ya, jadi menggunakan dua driver teman-teman ya. Oke, untuk seperti biasa saya akan saya akan tunjukkan dulu apa aja ya yang saya butuhkan di sini ya. Ini teman-teman, saya jadi menggunakan power tuner ses SOCL 506 ya. Jadi kalau teman-teman punya punya power 506 tapi bukan dari tuner ses, itu komponennya rata-rata sama teman-teman ya. Di sini teman-teman seperti ini. Nah, kalau di tulisannya ini di sini kan power supply DC 45 volt setting. Untuk power supply di sini bisa sampai 80 volt. Ini kapasitas maksimal atau minimal 45. Tapi jika teman-teman punya untuk tegangannya hanya 32 itu bisa, jadi gak ada masalah. 18 volt aja itu bisa nyala kok teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Kalau di sini kan minimum itu minimum teman 20 ampere, jadi teman-teman nggak harus sesuaikan dengan yang ada di bawahnya. Teman-teman harus cari minimal 20 ampere, itu enggak, ini 5 ampere sudah geler teman-teman ya, jadi udah mantep ya, 5 ampere murni teman-teman ya. Tapi nah seperti ini high quality komponen, jadi tuner ses ini menggunakan komponen yang kualitas tinggi teman-teman sebenarnya ya. Seperti ini teman-teman ya. Untuk PCB nya dia terbuat dari fiber FR4 ya, seperti ini. Nah, di sini saya sudah pasang yaitu resistornya seperti ini. Saya menggunakan Sanken teman-teman ya. Jadi ini yang saya pakai, saya menggunakan Sanken yang seperti ini itu dari mulai 2007 sampai sekarang 2022. Modelnya seperti ini, kodenya seperti ini, baik untuk tegangan 45 sama 55 itu satu pasang itu saya sampai sekarang belum pernah mati teman-teman, yang seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari yang seperti ini harga sekarang kurang lebih sekitar 55.000 atau berapa. Kalau di atasnya ini ada ya teman-teman ya, 55 ribuan sekarang, harga sekarang teman-teman. Nah, di sini sudah saya pasang seperti ini, teman-teman. Sama ya. Jadi ini tinggal searahkan aja. Jadi tidak dibalik-balik, teman-teman. Kabelnya searah dengan Sanken, dari driver ke Sanken searah, teman-teman ya. Nah, di sini juga sama. Saya menggunakan tuner ses juga. Jadi ada dua ya, teman-teman ya. Sama ya, seperti ini. Jadi sama. Jadi nggak ada yang berbeda, teman-teman ya. Nah, terus untuk tune kontrolnya sendiri menggunakan dari GM yang dilengkapi dengan subwoofer yang biasa saya pakai teman-teman. Ini yang sudah ada subwoofernya teman-teman, jadi seperti ini. Akan saya tunjuk yang biasa saya gunakan teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya saya gunakan untuk testing ya sebenarnya. Sebenarnya sudah ada sih, tapi nggak mungkin saya lepas ya kalau sudah di box teman-teman ya. Jadi ini saya gunakan untuk testing. Tipenya ini tune control stereo plus subwoofer. Nah, untuk DC nya sendiri itu menggunakan power supply simetris, jadi teman-teman 18 sampai 25, tapi saya sarankan kasih 18 saja, gak ada masalah teman-teman ya. Seperti ini ya. Jadi nah, ini adalah saya pakai teman. Terus untuk power supply untuk tune control sendiri saya menggunakan regulator 15 volt seperti ini. Jadi kita buka dulu yang biasa saya pakai ya. Jadi kita buka dulu ya. Seperti ini teman-teman ya. Regulatornya dia menggunakan penyetabilnya itu sebenarnya dia itu menggunakan dioda zener ya. Ini untuk mengurangi tegangan teman-teman. Dari dioda zener 5 volt ini sebenarnya untuk mengurangi tegangan dari AC ya. Dari AC 18, jadi nanti masuk ke sini tuh karena melewati dioda zener, maka dia akan diperoleh outputnya yaitu 15 volt. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari, lebih baik saya sarankan cari yang pas saja lah, 7812 maupun 7815 itu yang menggunakan IC itu teman-teman ya. Jadi nah, untuk apanya ya sekarang power supply-nya jadi masih sama, masih PSU nya. Jadi seperti kemarin saya menggunakan PSU Epsilon 63 volt 10.000 mikro. Masih kurang sebenarnya untuk elko nya sendiri teman-teman. Ini hanya contoh aja.
teman-teman bisa tambahin sendiri, mungkin 2 set elko atau 3 set juga boleh. Semakin banyak elko sebenarnya semakin bagus sih teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau saya sarankan ya, kalau untuk 5 ampere kasih 2 set elko sudah cukup ya. Jalan 63 volt 10.000 mikro itu 2 set aja udah cukup saya rasa. Untuk trafonya sendiri saya menggunakan Blaze murni, ini trafo murni teman-teman ya, tidak kalah jauh Bell ya. Ini trafo murni, tidak kalah jauh juga dengan Era. Ini trafo murni teman-teman, sudah saya uji, dia juga kuat teman-teman ya. Nah, kalau mungkin trafo Bell, trafo Era itu kan udah ya, sudah trafo-trafo yang udah legend lah ya, sudah dikenal lah. Ini trafo Belles. Untuk tegangan ekstranya itu sampai 18 ya. Untuk arusnya ini 0 sampai 230, tapi teman-teman bisa kasih yang 22 ya untuk arusnya. Terus untuk tegangan AC nya sendiri ini sampai 45 teman-teman, bisa lihat ya, sampai 45 volt. Bisa dipakai 32 atau mungkin 45 teman-teman ya. Nah, untuk heatsinknya saya menggunakan pendingin Y. Tenang, untuk harga-harga nanti saya taruh di deskripsi ya, taruh di bawahnya lah, nanti teman-teman bisa lihat ya harganya berapa sih total. Kita hitung dari awal ya harga-harganya teman-teman, seperti ini ya. Oke, langkah pertama teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan kabel-kabelnya. Dia menggunakan menggunakan spikun ya, jadi seperti ini loh. Nah, jadi tinggal tancap-tancap gitu ya, seperti ini ya. Jadi oke ya. Untuk langkah pertama, jadi ini saya singkirkan dulu. Jadi teman-teman ya, nanti saya akan ini dulu, itu untuk pasang dulu dari transistor ke pendinginnya teman-teman. Ini saya lepasin dulu teman-teman. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan dulu ya proses pemasangan transistor driver teman-teman ya. Untuk ini teman-teman ya, yang ada kodenya ini sebenarnya kode dari Sanken C3858. Teman-teman bisa cari karena ini harganya mahal sekarang. Kalau nggak salah ya sekitar 85 90 gitu loh teman-teman harganya. Yang sama persis yang ada di drivernya ini. Ini harganya cukuplah mahal teman-teman. Tapi tenang aja teman-teman, kalau teman-teman cari yang ini sampai sekarang saya juga awet ya. Ini harganya lebih murah, ini 50.000 teman-teman. Ada yang lebih murah yang harganya 15.000, teman-teman nggak usah beli yang itu tuh, nggak awet itu teman-teman. Kalau yang ini awet teman-teman. Teman-teman kalau misalkan mau cari untuk satu pasang Sanken aja ya teman-teman, misalkan satu driver dikasih satu set Sanken, teman-teman bisa cari yang ini ya, 3585, ini kodenya teman-teman ya. Jadi seperti ini, jadi nggak harus sama dengan ini, nggak apa-apa teman-teman. Saya pakai 2SC, teman-teman bisa lihat ya, 2SC2922 ini sama ya, sama yang di satunya sama teman-teman. Jadi pemasangannya seperti ini, yang 2SC22 2922 itu ditaruh di sini di VDC plus, dan yang 2SA 1262 teman-teman bisa taruh yang VDC negatif di sini ya, di sini teman-teman, di sini ya. Jadi ini searah seperti ini, sama kedua-duanya teman-teman ya. Udah tahu ya teman cara masangnya seperti ini ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, oke ya teman-teman, bisa lihat ya, udah jelas ya seperti pemasangnya, gampang sebenarnya, nggak terlalu sulit teman-teman ya. Nah oke, ini saya langsung pasang ke headset pendingin teman-teman. Jangan lupa dikasih isolator teman-teman ya. Nah seperti ini dikasih isolator, terus saya akan skrup teman-teman di sini teman-teman.
Oke, untuk tahapannya seperti ini. Jadi ini sudah selesai ya. Untuk proses pemasangan antara transistor ke pendingin sudah selesai. Teman-teman kalau misalkan mau cari pendingin yang tebel ya, ini memang standar biasa ya. Jadi kurang tebel sebenarnya. Tapi kalau bisa teman-teman yang tebel ya, pendinginnya yang tebel, karena pendingin ini sangatlah penting untuk transistor, itu sangatlah penting teman-teman. Jadi teman-teman jangan menganggap pendingin itu alah biasa aja lah. Yang kalau bisa yang tebel, bener-bener tebel ya teman-teman ya. Ini proses pemasangan transistor ke pendingin udah selesai ya. Jadi akan saya singkirkan ke sini dulu ya. Jadi teman-teman. Nah, langkah selanjutnya saya adalah untuk proses pemasangan bagian apa ya? Kira-kira apa teman-teman ya. Nah, oke, untuk selanjutnya adalah saya proses pemasangan untuk ini PSU ya, dari trafo ke PSU nya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Menggunakan dioda yang 25 ampere, teman-teman bisa cari yang 25 ampere, tapi jangan kecil ya dioda itu. Kalau bisa itu teman-teman cari yang ampernya gede ya, 30 atau 50 atau 60 atau 100 ampere juga gak ada masalah teman-teman. Ini pada saat dipakai nanti ya PSU nya ya, elko nya mungkin kayaknya nggak hangat, tapi dioda ini panas biasanya teman-teman, bukan biasanya tapi panas, tapi panasnya nggak berlebihan. Kalau dalam keadaan over, misalnya over itu di apa ya, di gas lah teman-teman. Jadi menggunakan dengan ekstra keras itu ini panas teman-teman ya. Makanya saya sarankan teman-teman gunakan dioda yang gede ampernya 25 atau apa, jangan terus trafonya 10 ampere teman-teman. 10 ampere itu kalau bisa selisih mungkin 10 ampere, trafonya 10 ampere, diodanya mungkin 20 minimal, atau mungkin 25 atau 30 40 50 itu malah bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya akan kasih yaitu untuk teman-teman bisa kasih dulu, kalau yang mungkin baru ya, baru beli, teman bisa kasih tegangan dulu di 25 CT 25 ya, jangan dikasih dinaikkan ke 45 ya, ditaruh dulu di CT 25. Setelah dirasa sudah klik, sudah semua udah beres, baru teman-teman bisa naikkan ke 32 mungkin, terus 40 45. Jadi kalau saya sih seperti itu teman-teman. Jadi saya itu terkecil dulu baru yang ke apa, yang baru ke besarnya teman-teman ya. Nah seperti ini saya taruh di tegangan di 25 ya, CT 25 dulu teman-teman ya. Jadi untuk proses pemasangannya di sini teman-teman, untuk AC-nya itu di tengah sini ya, sudah ada logo negatif sama positif yang tertuju ke elko teman-teman. Jadi biru ini sebenarnya yang ke AC-nya ya, yang ke AC ini, tegangan AC di trafo teman-teman. Jadi saya pasang dulu ya. Nah seperti ini teman-teman, untuk tegangan ke PSU nya ya, dari AC ke PSU nya ini sudah selesai. Jadi saya taruh 25 teman-teman, di tegangan 25 seperti ini. Jadi ini udah selesai, tinggal saya pergi ke tegangan ekstranya teman-teman ya. Nah untuk tegangan ekstranya sendiri itu untuk tune control ya, kontrol. Jadi karena dia memerlukan tegangan untuk memerlukan DC simetris ya, bukan simetris, saya menggunakan power supply teman-teman, simetris. Jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal beli aja. Kalau misalkan pakai tune control yang biasa juga nggak apa-apa sih, tune control yang menggunakan
non simetris juga gak ada masalah teman-teman. Tapi saya kalau biasanya mungkin ada yang ditaruh di apa ya, istilahnya dijadikan sama tegangan utamanya untuk PSU power, tapi saya enggak sih, saya gunakan yang tegangan ekstra teman-teman. Jadi biar yang untuk tegangan yang ini, yang untuk PSU ke power tuh biar utuh itu teman-teman ya. Jadi saya solder dulu di sini ya sebelumnya, jadi biar lebih mudah itu teman-teman proses penyolderan. Jadi kalau habis selesai dipasang untuk kabel ini saya harus bersihin dulu tuh pakai sedot timah gitu teman-teman ya. Jadi nah ini udah beres teman-teman. Jadi ini kalau di sini kan ada tulisan AC ya teman. AC itu di sini loh teman-teman, di tegangan ekstranya, tegangan AC ekstranya. Jadi yang CT-nya itu di sini tengah, di sini sudah ada ya teman-teman. Jadi untuk pemula itu bisa teman-teman. Ini diodanya cukup lah untuk 500 mA, saya rasa cukup, tidak terlalu. Kalau hanya cuma untuk satu beban itu nggak panas teman-teman. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Nah, oke, langkah selanjutnya saya akan pasang dulu untuk arus AC-nya dulu teman-teman ya. Jadi saya menggunakan kabel ini. Teman-teman bisa gunakan kabel yang berkualitas ya. Jadi saya pasang dulu ya teman-teman. Taruh di 22 volt teman-teman ya, jangan di 23 ya. Taruh di 22 volt, jangan ditaruh di 230, nanti akan mengurangi tegangan dari CT ya, tegangan ekstra, baik ekstra maupun tegangan utamanya biasanya itu malah berkurang. Yang tadinya CT 4 tiba-tiba menjadi CT 4 gitu, karena terutama adalah sumbernya dari arus ininya ya, arus 22 volt ke 230 pasti akan ada pengurangan gitu ya. Karena listrik di Indonesia itu kan 22 volt teman-teman, tidak nyampe 230. Nah ini udah selesai ya, untuk power supply semuanya udah selesai. Jadi langkah selanjutnya adalah apa ya teman-teman, proses sambungan ya teman-teman. Oke, ini saya singkirkan dulu ke sini teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang dulu untuk proses penyambungan kabel dari kabel yang untuk PSU, tapi ini saya masukkan dulu ya. Ini menggunakan spikun teman-teman ya. Jadi ada beberapa power 506 itu tidak menggunakan spikun, dia langsung disolder di sini teman-teman ya. Jadi ini untuk inputnya teman-teman, saya masukkan ke sini dulu. Nah ini terus di sini untuk speakernya itu saya ini ya, ini adalah untuk speakernya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada SP itu speaker teman-teman ya. Untuk SPK ini adalah speaker. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada SPK. Nah teman-teman bisa lihat ya, SPK ini adalah untuk speakernya teman-teman. Nah terus yang di sini 80 plus, ada 80 negatif, itu VDC plus sama VDC negatif teman-teman ya. Jadi ini saya kasih yang warna di sini seperti ini, terus seperti ini ya. Nah, terus yang satunya lagi ini adalah untuk ini yang ground teman-teman ya. Nah seperti ini. Terus yang satunya lagi ini adalah untuk speaker teman-teman ya. Yang sebelahnya juga sama teman-teman. Nah oke teman-teman, akan saya tunjukkan dulu mungkin bagi teman-teman yang bingung ya, ini cara melepasnya untuk sekunnya itu gimana sih. Nah di sini teman-teman, ini di sini ada semacam kayak apa ya, bentar ini saya lepas. Nah di sini ada semacam, bentar ya, ini ada semacam kayak apa ya, ini penguncinya, teman bisa tekan ini. Jadi saya gunakan kuku ini pakai tekan, terus teman-teman bisa tarik, nah maka lepas. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sini adalah penguncinya di sini teman-teman ya.
paham ya teman. Di sini teman-teman bisa gini ini ya, pencet gini, pencet tahan terus seperti ini teman-teman. Terus masukkan lagi, dia akan terkunci teman-teman. Nah dia terkunci di sini. Nah kalau mau lepas gini teman, ini ditahan terus sambil tarik. Nah gampang gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman, pas pikunnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya, ini untuk bagian sisi kiri ya. Untuk yang ini ya kita pasang lagi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, langkah selanjutnya saya pasang dulu ke yang sisi kanan. Di sini adalah VDC plusnya yang ada 80 plus ya di sini teman-teman. Terus di sini adalah yang ke negatifnya teman-teman. Nah di sini SP itu speaker teman-teman ya, tinggal colokin gini. Masih satu, yang ini adalah ground ya. Nah seperti ini. Ini papannya udah selesai teman-teman ya, jadi ini hanya tinggal disambungkan teman-teman. Oke ya teman-teman, di sini sudah selesai semua. Yang ini tinggal saya hanya untuk menyambungkan ke jack speakernya seperti ini ya. Ini ada jack speaker yang belum saya solder teman-teman. Jadi ini stereo teman-teman ya. Sebenarnya itu satu jadi stereo teman-teman ya. Jadi sebenarnya sudah selesai teman-teman. Saya tinggal nyambungkan kabel ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dikit ya teman-teman ya, bahwa di sini ada 80 plus 80 negatif teman-teman. Teman-teman nggak harus dikasih volt teman-teman ya. Pada dasarnya kalau untuk trafo itu 80 volt itu saya belum pernah beli sampai sekarang, tapi belum pernah lihat. Setahu sih 65 ada, terus 95 teman sama 5 ya. Teman-teman bisa kasih tegangan di 25 volt, nanti bisa teman-teman dengerin suaranya seperti apa ya teman-teman. Itu dia harus di tegangan 32 volt aja teman-teman ya untuk PSU. Di 45 itu ada papan rumah itu sampai kerak gitu loh teman-teman ya. Jadi nah ini sebenarnya sudah selesai teman-teman. Untuk ini hanya tinggal disambungkan ke PSU nya teman-teman. Tapi sebelumnya akan saya saya solder dulu untuk bagian speaker teman-teman ya. Untuk cek speakernya teman-teman, saya solder dulu lah. Ini saya solder dulu teman-temannya untuk bagian speaker ya, cek speakernya. Terus yang satunya lagi teman-teman ya. Oke nih teman-teman, udah selesai ya untuk bagian speaker, ini udah selesai ya. Jadi teman bisa lihat ya. Nah udah selesai. Yang speaker ke driver ini udah selesai, kita taruh di sini ya. Nah, oke teman-teman, jadi langkah selanjutnya sebenarnya ini masih kurang ya untuk inputnya. Mana itu teman-teman, ini adalah untuk inputnya teman-teman ya. Jadi ini akan saya pasang ini, jangan sampai kebalik ya. Dari ground teman-teman jangan ditaruh di positifnya input, jadi ground yang masuknya ground ya. Teman-teman jika mengalami kayak semacam disconnect ya pada saat mungkin inputnya, teman-teman bisa solder aja di bawahnya, itu gak apa-apa ya teman-teman, bisa solder aja di bawahnya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, ini ada tahap selanjutnya adalah proses penyambungan dari driver ke PSU ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya akan cek dulu ya, warna merah positif, biru ada VDC negatif teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari sini VDC negatifnya di sebelah sini. Kita solder jadi satu gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini saya solder dulu ya.
Nah, untuk proses penyambungan dari dari PSU ke drivernya ini sudah selesai teman-teman, tapi kita cek dulu, saya cek dulu ya. Biru tadi adalah VDC negatif teman-teman ya. Jadi yang biru ini adalah VDC negatif, yang ini adalah positif, sedangkan yang hitam ini adalah groundnya. Apakah udah benar apa belum? Ini adalah yang negatif, VDC negatif. Oh benar, udah benar teman-teman. Langkah ini sudah selesai teman-teman, kita berikan dulu ke sini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi ini udah selesai teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, yang langkah selanjutnya soal proses pemasangan tune control, yaitu untuk DC-nya ya, dari tune control ke PS matrisnya teman-teman. Jadi ini saya solder di bawahnya aja ya, yang hijau itu ground. Di sini sudah tertulisannya teman ya, GND itu ground, negatif, positif, jangan dibalik-balik ya, negatif teman-teman nanti satu seperti ini ya, agar supaya itu bisa ini bisa dipakai. Ternyata ini nggak bisa teman-teman, seperti ini ya. Ini saya kasih tegangan 18 teman-teman. Jadi ini saya solder dulu ya. Jadi, seperti ini. Nah, ini udah selesai teman. Nah, udah selesai teman. Jadi ini tahapan ini sebenarnya udah selesai. Jadi hanya tinggal proses pemasangan untuk input aja teman-teman. Ini selesai teman-teman. Jadi ini hanya tinggal proses pemasangan inputnya sini ya. Jadi ini adalah input dari driver tune resistnya. Terus saya jadikan satu ini teman-teman ya. Jadi ini gampang. Jadi ini ada outputnya. Jadi saya solder langsung seperti ini jadi teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah inputnya udah selesai ya, sebenarnya udah selesai semua, jadi hanya tinggal dites gitu aja teman-teman. Ini sudah selesai teman-teman ya, jadi ini akan saya rapiin dulu teman-teman. Ini sudah selesai, hanya tinggal proses pemasangan kabel speaker teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah saya pasang dulu untuk bagian kabel speakernya ya. Jadi seperti biasa teman-teman bisa lihat tadi di intronya speaker yang saya pakai speaker, teman-teman bisa lihat ya 12 in ya. Jadi oke ya, ini udah selesai ya proses pemasangan kabel. Jadi dua speaker pas, satu kanan satu kiri teman-teman ya. Selesai teman-teman. Ini adalah proses pemasangannya, kabelnya udah selesai ya. Oke ya teman-teman, ini adalah untuk inputnya ya, input tune controlnya teman-teman. Jadi semuanya udah selesai ya, tapi saya cek dulu, cek ulang-ulang ya, cek ulang apakah nanti jangan salah. Ini untuk pertama yang saya perhatikan adalah yang PSU yang ke driver ya, apakah sudah benar-benar benar. Oke, VDC plus merah, VDC negatif warna biru ya, ini udah benar semua, udah clear. Saya lanjut dulu yang bagian PSU yang simetris yang untuk tune control ya, apakah sudah benar semuanya ya. Oke teman-teman, udah benar ya. Jadi ini PSU nya belum menyala teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya akan, ini adalah kabelnya ya, kabel untuk ke AC nya dulu, ke arus AC. Oke ya teman-teman, ini saya coba saya colokkan dulu teman-teman. Ini masih belum merah ya teman-teman, saya colokkan dulu ke listrik ya. Nah udah merah teman-teman ya, jadi ini udah merah. Nah saya akan tes dulu, ini masih dalam keadaan tertutup ya. Jadi teman-teman bisa lihat di dalam keadaan tertutup. Jadi nanti akan saya sentuh seperti ini ya. Ini kan belum berbunyi grek-grek ya, karena masih tertutup untuk volumenya. Coba saya buka ya teman-teman ya. Saya buka setengah ya, saya tes. Saya coba pegang nih, untuk subnya 0, untuk treble-nya juga 0, untuk bassnya juga 0 teman. Bisa lihat ya, kecil suaranya. Nah teman-teman ya, nah
Terus untuk bassnya sendiri saya buka, coba saya full ya teman-teman bisa lihat ya, ini bassnya full ya, ini bass saya full ya, saya buka ya. Nah, kalau teman-teman dengar di sini tuh tidak ada suara kayak noise, dengung tuh nggak ada. Ini volume dalam keadaan maksimal. Coba teman-teman bisa lihat ya, saya. Benar-benar. Coba lihat. Ini volume dalam keadaan musik. Ini maka kalau apabila diputar musik, semuanya full. Walah, suaranya udah bising, teman-teman. Ini bassnya ini full, nggak ada suara kayak dengungan. Itu hening banget, teman-teman. Makanya kenapa Power Tuner Sys ini recommended kalau menurut saya, teman-teman. Dengan harga yang menurut saya itu terjangkau, tapi kualitasnya sudah nggak perlu diragukan lagi, teman-teman ya. Jadi, nah seperti ini, teman nggak ada ya suara kayak semacam dengungan itu nggak ada, teman. Ini dari tadi ini loh, teman. Ini masih kebuka volumenya. Nah, nggak ada suara dengungan itu nggak ada, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan ya. Nah, nggak ada ya, nggak ada suara kayak dengungan kecil apapun, nggak ada, bener-bener bersih gitu, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya langsung mari kita tes saja langsung pakai musik ya, teman-teman ya. Oke ya teman-teman, yang di sini saya sudah sambungkan ya untuk komputer musik ya, menggunakan media MP3 Bluetooth, teman-teman. Ini sudah tersambung, semuanya sudah dalam keadaan siap ya, teman-teman ya. Ini saya taruh di sini, teman-teman. Jadi, nah ini sudah dalam keadaan siap, teman-teman. Coba lihat ya, ini masih dalam keadaan kosong. Teman-teman bisa perhatikan tangan kiri saya ya. Jadi nah ini sampai terguling ini PSU nya, teman-teman. Oke teman-teman ya, ini saya coba buka, langsung saya putar aja. So, kalau sudah menyala, sudah on, teman-teman.
guys.